Beternak PE itu menjanjikan, tapi harus diawali dengan pengetahuan, jangan hanya ikut-ikutan tren. Belajar rencana matang dan konsisten adalah kuncinya. Nah, seperti itu kata-kata saya, kesimpulannya bro. Jadi kata-kata bisa menembus hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi di channel kami Subur Jaya Kambing Banjarnegara. Tentunya kali ini kita akan mengedukasi kepada teman-teman. Artinya memang di kesimpulan video ini sampean simak dulu ya videonya biar tahu ilmu-ilmu kambing PE, biar kalian tidak boncos beternak kambing PE ya. Jadi saran saya jangan cuma ambisi, tapi kenali dulu cara beternak kambing PE yang benar. Jadi seperti ini ya. Untuk satu, kebanyakan buat para peternak pemula itu jadi banyak orang yang tertarik beternak kambing PE karena harganya mahal dan susunya pun juga laris ya di peternak-peternak ataupun di domisili orang-orang sini lah ya. Biasanya terpicut dengan harga mahal, terus terpicut dengan harga larisnya susu. Jadi susu itu kan bisa untuk ini loh, untuk pengobatan untuk diri sendiri yang jika mempunyai riwayat penyakit ya. Jadi kotorannya bisa jadi pupuk. Terus keduanya dagingnya banyak disukai, tapi ambisi saja tidak cukup. Tanpa pengetahuan bisa rugi besar, seperti itu ya, artinya seperti itu. Nah, resiko beternak tanpa ilmu, jadi ini sangat edukasi ya. Resiko beternak tanpa ilmu: salah pakan, salah kandang, tidak tahu sirkulasi reproduksi, salah beli kambing. Artinya seperti ini ya. Kalau bisa disimpulkan dengan saya, salah pakan kambing sakit atau mati, seperti itu ya. Biasanya itu dampak-dampak kambing mati itu biasanya salah pakan, karena pakannya itu kita berbasis dengan yang sangat berbahaya ataupun yang sangat beresiko yang mendem-mendem lah ya. Contoh daun singkong, terus daun lamtoro, terus daun claraside, seperti itu yang sangat berbahaya untuk kambing-kambing kita yang belum mengenali dedaunan seperti itu. Nah, untuk yang keduanya salah kandang ya. Salah kandang artinya gini, kandang itu diharuskan yang nyaman, terus yang bagus, jadi kambing itu tidak stres. Artinya kalau kambing stres itu kan tidak bisa produksi ya mas. Iya. Kambing itu tidak bisa produksi ya kalau misalkan kambing stres ya. Misalkan contoh seperti ini ya. Nah seperti itu, kandang seperti itu ya. Kita kan pembersihannya itu kan setiap 1 minggu itu 1 kali, jadi kambing itu nyaman, terus tidak mempunyai rasa stres, seperti itu ya. Nah terus untuk reproduksi ya, tidak tahu sirkulasi reproduksi, gagal berkembang biak. Artinya reproduksi itu gagal ya, berkembang biak, karena kita tidak tahu mengenai ilmunya itu, seperti itu. Untuk penanganannya tidak tahu, seperti itu ya. Untuk yang ketiganya yang selanjutnya, salah beli kambing, dapat kambing sakit atau tidak produksi. Artinya beli kambing itu salah. Itu buat para panjenengan itu kan salahnya satu, biasanya tidak meneliti kambing yang bagus itu seperti apa, seperti itu ya. Jadi kambingnya itu nggak tahu sakit atau matinya, seperti itu. Nah, mohon maaf, apa mengah? Kalau mikir pakai ini bendisit, pencet mikir, urip baik, urip baik, ya. Jadi untuk yang selanjutnya tidak bisa menjual hasil ternak sendiri ataupun rugi di pemasaran. Nah, jadi seperti ini ya. Buat kalian kalau memang tidak mengetahui harga pasar itu, biasanya itu rugi di pemasaran. Jadi terpincut, ini harganya 2 juta, 2.500.000, kan otomatis kan kalian pasti terpincut dengan harga seperti itu ya. Nah tapi kalau sampai yang tidak bisa menjualnya ya rugi, seperti itu ya. Rugi semuanya, rugi dari harga beli, rugi perawatan, seperti itu, rugi tenaga, jadi banyak ruginya, seperti itu ya. Nah untuk yang poin ketiga, tadi kan poin kedua itu kan udah saya jelaskan satu persatu. Sekarang poin ketiga, kenali dulu apa itu kambing PE ataupun yang disebut peranakan etawa, hasil persilangan kambing etawa India dan kambing lokal. Asal usul kambing etawa itu kan dari India, itu dikawinkan dengan lokal. Lokal itu kan lokal Jawa Randu lah, dia terjun di daerah Kaligesing Purworejo, makanya terkenal kambing PE Kaligesing, seperti itu ya. Terus untuk yang sisi-sisi poin-poin dari saya itu adalah cocok
kambing, intinya kambing peranakan Etawa itu cocok untuk susu, pedaging ataupun kontes ataupun harga bisa jual jutaan per ekor. Jadi kambing ini sangat efektif, sangat bermakna bagi yang pecinta-pecinta kambing seperti ini, tidak akan merasa rugi kalau menurut saya pribadi, karena saya sudah mempunyai poin-poin tersendiri, poin-poin link-link saya jual kemana dan saya harus jual di daerah mana, karena saya sudah mengetahui. Jadi saya sangat menguntungkan beternak kambing seperti ini. Dulunya saya beternak kambing Jawa Randu tapi tidak menghasilkan, tidak menguntungkan, malah lebih menguntungkan kambing peranakan Etawa, karena tentunya kambing peranakan Etawa itu kalau sudah mempunyai caranya, itu mempunyai ilmunya, sangat gampang untuk dijual dan sangat gampang untuk diproduksi dimanapun lokasinya, seperti itu ya. Terus poin keempat, hal dasar yang harus dikuasai sebelum beternak: 1. Kandang, 2. Pakan, 3. Kesehatan, 4. Reproduksi. Yang saya sebutkan dulu dari pertama adalah kandang. Kandang itu harus kering, tidak lembab, sirkulasi udara bagus, gunakan sistem panggung, jarak antara kandang minimal 1 meter biar enggak berdesakan. Jadi artinya itu 1 itu kandang harus kering lah ya, kering, tidak lembab, terus sirkulasi udara yang bagus, artinya membuatkan ventilasi yang bagus, seperti itu ya. Seperti hal kandang seperti saya itu seperti ini ya, bisa disebut seperti ini, kandang yang bagus dan kering dan sirkulasi udara seperti ini ya. Ini nah sebenarnya ini kan sirkulasi udara ya, ini kan kandangnya kan panggung. Nah dari lantai ke panggung itu jaraknya 40 cm, ini 40 cm, terus sekatnya ini yang disebut ini jaraknya 1 meter, dari sini sampai ke sana itu 1 meter, tapi saya menggunakan 1,30, berarti ya 1 meter 30 cm seperti itu. Ini yang membuat kambing merasa nyaman seperti ini. Ini mohon maaf ya teman-teman, kandang kami sedang kotor, belum dibersihin, nanti dibersihin lah ya. Terus untuk yang kedua, pakan ya. Pakan artinya pakan seperti ini. Kembali lagi saya akan penjelasan. Pakan adalah rumput hijauan, rumput gajah dan lamtur dan lain, konsentrat ampas tahu dan dedak, suplemen mineral, jadwal pakan teratur pagi, siang dan sore. Jadi artinya saya lebih mengutamakan dedaunan seperti ini karena apa? Karena saya tahu manfaat daun ini, dan saya tahu untuk mengatasi cara kambing ini mendem ketika memakan daun-daun seperti ini ya, saya tahu. Terus untuk yang kedua, kita menggunakan konsentrat ataupun polar ataupun ampas tahu. Terus yang ketiga, suplemen mineral, artinya kita kasih minuman, tapi saya tidak menggunakan minuman, tapi saya menggunakan batok kelapa seperti ini ya. Saya menggunakan batok kelapa yang isinya garam, jadi kambing itu mineralnya tercukupi sendiri seperti itu ya. Terus jadwal pakan teratur pagi dan sore lah, itu udah jelas lah, pasti sampean udah tahu lah ya. Terus reproduksi ya, 1. Kambing jantan betina harus dipisah, umur kawin ideal 10 atau 12 bulan, lama bunting kurang lebih 5 bulan, pahami masa birahi betina setiap 17 atau 21 hari. Artinya ya memang birahi itu kan ketika birahi 0 sampai ke birahi lagi itu kan jaraknya 17 hari dan 21 hari seperti itu ya teman-teman. Untuk kawin ideal itu 10 atau 12 bulan, artinya ini kambing kan umur sekitar 6 kalau enggak 7 bulannya. Saya kawinkan entar ketika udah 1 tahun, itu biasanya itu mateng, kawinnya itu mateng, jadi tidak mengurangi kerusakan kambing itu tersendiri. Jadi matang-matangnya birahi itu kalau udah umur 12 bulan lah menurut saya pribadi. Terus untuk yang poin kelima, bisnis pemasaran, artinya susu kambing, terus bibit, daging, kotoran. Yang bisa disebut dari susu kambing itu pasarkan ke reproduksi herbal, UMKM atau konsumen langsung. Kalau sampean tidak mempunyai produsen herbal atau UMKM, sampean bisa jual ke konsumen langsung, ke pembeli langsung lah ya. Untuk bibit jual ke peternak pemula. Nah ini bibit yang karena apa, saya bibit seperti ini saya jualnya ke peternak pemula, dan tetap saya kasih edukasi sama peternak pemula. Jadi peternak pemula itu tidak boncos. Nah, untuk daging permintaan tinggi menjelang Idul Adha. Nah kita jual aja di Idul Adha. Terus kotoran, jual pupuk kandang, petani sangat butuh pupuk kandang hasil bribil kambing ini lah ya, hasil bribil kambing ini. Nah untuk yang poin ke-6,
langkah bijak sebelum mulai beternak. Artinya satu, belajar langsung dari peternak sukses. Dua, ikuti pelatihan atau workshop beternak kambing PE. Untuk yang ketiga, mulai dari skala kecil 2 atau 5 ekor dulu. Untuk pembelajaran 2 atau 5 ekor dulu kalau belum mengetahui dan pahami dulu ilmu-ilmunya. Nah, untuk yang keempat, rutin evaluasi, catat semua pengeluaran dan pemasukan biar kalian tidak boncos itu ya. Biar kalian tidak boncos, dicatat dulu pengeluaran dan pemasukan itu bagaimana. Jadi jangan mengandalkan modal. Kalau modal doang, kalau tidak mengetahui ilmu caranya itu kalian akan boncos, modalnya hilang seperti itu ya. Untuk yang kelima, jangan terburu-buru ingin untung besar. Jadi walaupun untungnya 100.000 per ekor, 50.000 per ekor, nggak apa-apa. Yang namanya pembelajaran, namanya pemula kan harus menikmati pahitnya dulu, pahitnya proses seperti itu ya bisa dibilang ya. Jadi tetap nikmati saja lah, tapi suatu saat nanti kalian bisa menghasilkan keuntungan yang banyak kalau kalian sudah memahami ilmu-ilmu dasar kambing peranakan etawa ya. Jadi ini poin-poin yang udah saya sebutkan itu udah paham lah ya. Jadinya kalau sampean suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen dan share lah ya. Tentunya video-video saya itu mengedukasi tentang kambing peranakan etawa untuk para pemula, bukan untuk para senior. Senior tidak saya mengajarkan, artinya dia sudah mengetahui. Kalau untuk pemula kan belum. Saya mengedukasi biar pemula itu tidak boncos beternak kambing PE seperti itu ya. Jadi kesimpulannya saya di video ini, beternak PE itu menjanjikan, tapi harus diawali dengan pengetahuan, jangan hanya ikut-ikutan tren. Belajar rencana matang dan konsisten adalah kuncinya. Nah, seperti itu kata-kata saya, kesimpulannya bro. Jadi kata-kata ini menembus hati. Nah, ini kan videonya udah terlalu panjang ya. Buat para panjenengan yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen dan share lah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.